yang dilakukan dalam proses resusitasi pada bayi baru lahir pada saat keadaan gawat darurat. Yang pertama yaitu persiapan alat dan tempat, seperti untuk peralatan yang disiapkan saat penolong persalinan. Kemudian selanjutnya yaitu mempersiapkan tempat resusitasi yang digunakan, harus tempat yang datar, keras, bersih, dan hangat. Sebelum tindakan persalinan sudah harus dinyalakan lampu penghangat di meja resusitasi. Kemudian selanjutnya yaitu memastikan sungkup, menguji sungkup sebelum digunakan. Setelah sungkup diuji, kemudian baru bisa melakukan tindakan resusitasi. Hal yang pertama dilakukan sebelum tindakan resusitasi yaitu menilai keadaan bayi baru lahir, apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, dan apakah tonus otot bayi baik. Jika salah satu tersebut tidak terpenuhi, maka dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan resusitasi. Baik ibu, karena ini bayinya tidak menangis, kami akan melakukan tindakan resusitasi ya Bu ya. Kemudian langkah yang pertama yaitu melakukan tindakan langkah awal resusitasi. Posisikan bayi pada meja resusitasi. Setelah bayi diselimuti, kemudian bayi diletakkan di meja resusitasi. Kemudian membuka jalan nafas bayi dengan memposisikan bayi sedikit ekstensi dengan memberi pengganjal. Kemudian membersihkan jalan nafas bayi dengan penghisap lendir dan delay. Kemudian selanjutnya mengeringkan bayi dan memberi rangsangan taktil. Bayi dibersihkan. Kemudian bayi diganti dengan handuk yang baru, yang kering, dan dibiarkan posisi dada dan muka terbuka. Kemudian setelah itu menilai kembali usaha nafas bayi. Kemudian jika frekuensi nafas bayi frekuensi jantung bayi masih kurang dari 100 dan nafas masih megap-megap, maka selanjutnya yaitu dilakukan tindakan ventilasi. Yang pertama memasang oximetri, kemudian memasang sungkup, kemudian melakukan ventilasi percobaan, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Dilihat pada ventilasi percobaan apakah dada dapat mengembang atau tidak. Kemudian setelah itu dilakukan ventilasi definitif dengan frekuensi 20-30 kali dalam frekuensi 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 11 lepas-lepas. Jika dalam frekuensi 30 detik tersebut bayi segera menangis kuat dan gerakan aktif, dalam artian frekuensi jantung lebih dari atau sama dengan 100 kali per menit, maka bayi bisa langsung diserahkan kepada ibu untuk dilakukan IMD. Namun jika setelah tindakan ventilasi tersebut nafas masih megap-megap dan frekuensi jantung masih kurang dari 100, maka dilakukan koreksi, yaitu stripta, yaitu dikoreksi perlengkapan sungkup apakah sudah benar, kemudian reposisi apakah posisi sudah benar, kemudian isap lendir kembali jika perlu, kemudian buka mulut atau buka jalan nafas kembali, kemudian ditambah tekanan ventilasi. Setelah dilakukan koreksi stripta, kemudian dilakukan VTP ulang seperti langkah ventilasi yang pertama. Jika setelah dilakukan VTP kedua belum berhasil atau frekuensi jantung masih kurang dari 100 dan nafas masih megap-megap, maka bisa dilakukan tindakan rujukan dengan memperhatikan kehangatan bayi, pemberian injeksi vitamin K selama perjalanan. Dan apabila tidak memungkinkan untuk dirujuk dan frekuensi jantung masih kurang dari 60 kali per menit, maka bisa dilakukan dengan kompresi dada. Bila
ditemukan retraksi dinding dada, maka selanjutnya dilakukan rujukan, dan apabila dilakukan tindakan resusitasi selama 10 menit tidak ada tanda-tanda perubahan atau denyut jantung dan pernapasan membaik, maka resusitasi dinyatakan gagal. Kemudian tidak lupa melakukan pendokumentasian.